Assalamualaikum. Beneran ini kayaknya lucu ya. Orang pada tembus umur 100 tahun secara nggak sengaja. Tapi di Amerika pernah ada penelitian tentang centenarian, yaitu kalangan manula sehat yang umurnya tembus 100 tahun. Ujungnya ya memang seperti itu. Nggak begitu aja ketemu tuh gimana ilmunya, gimana kiat-kiatnya, gimana teknik-tekniknya, supaya makin lama yang tembus 100 tahun itu bisa semakin banyak. Ada yang tiap hari makannya telur. Ada yang sampai umur 90 sekian masih jogging jarak jauh. Macem-macem tuh. Bahkan tiap manula sepuh itu sharing, kayaknya resep panjang umurnya masing-masing itu cuma 2 atau 3 jurus saja. Dan itu tuh tiap-tiap orang tuh beda-beda. Malah jadi puyeng kan ya para peneliti kalau ngobrol sama manula sepuh yang sepuh banget. Ada ya yang doyan minum-minum alkohol, ada yang lepus ngerokok terus sampai di atas umur 115 tapi sehat. Ini tuh padahal makan juga ya biasa aja. Para peneliti yang terus maranin dan meneliti para centenarian ini terus dan terus berusaha cari-cari benang merahnya, menginventarisir resep-resepnya, gimana supaya orang bisa jadi centenarian secara lebih sistematik, dan makin kesini makin terformulasikan tuh gimana-gimananya. Beberapa terus ketulis jadi buku, jadi bestseller juga. Nanti deh di bagian akhir kita tampilkan daftar bestseller, kira-kira ada 12 buku tuh. Silakan aja nanti kalau ada yang mau nambahin. No, faktor nasib dan genetik itu bukan penentu utama. Nasib itu bisa jadi penentu untuk umur pendek, tapi untuk umur panjang, yaitu cuma salah satu faktor di antara sekian banyak. Faktor genetik itu manusia sama ikan paus sama kura-kura Galapagos yang bisa tembus 200 tahun itu memang beda jauh. Tapi kalau manusia normal yang satu dengan yang lain, ya ada sih beda-bedanya, tapi cuma beda dikit. Kemarin kita sempat bahas mantan Presiden Amerika Jimmy Carter yang tembus umur 100 tahun tahun ini. Dia itu tipikal loh, bukannya punya disiplin hebat sejak muda atau apa, no. Dia pernah kanker segala, kayaknya hidupnya biasa aja tuh, ada periode-periode stres bahkan. Dan bisa jadi dia itu umur panjangnya serasa nggak sengaja juga. Uniknya, rata-rata centenarian tuh kayak gitu. Nggak tahu ya kalau besok-besok 20 atau 30 tahun lagi dari sekarang. Ini jadinya kayak lelucon. Ada nih zaman dulu ya, anekdot Aki Jojon, sebut aja begitu. Dia itu manula, 99 tahun tapi sehat, tapi orangnya nyebelin banget gitu. Suatu ketika dia marah-marah tuh sama muda-mudi yang sedang latihan vokal di depan rumahnya dia. Woi, waktu saya muda dulu saya tuh jago vokal, tapi latihannya di sono tuh, di ujung komplek dekat pagar besi, bla bla bla. Setelah debat sana sini akhirnya si Aki nantang adu vokal. Kalau kalian bisa ngalahin lengkingan suara saya, kalian boleh latihan di sini. Yuk kita adu vokal, tapi di sana, di dekat pagar besi. Sekalian saya nostalgia, gitu katanya. Mudah-mudi sebetulnya oke sih ngadu vokal sama aki-aki yang napasnya aja udah ngap-ngapan. Tapi daripada lama-lama urusan sama si Aki rese, dua yang paling jago di antara mereka terus setuju adu vokal. Mereka pun terus menuju pagar besi di ujung kompleks. Wah, gitu ya. Kang Mansur mantan rocker terus unjuk kebolehan duluan. Lengkingannya itu panjang bisa 20 detik gitu tanpa bernapas. Semua terus riuh tepuk tangan. Habis itu giliran tekniki. Penyanyi dangdut suaranya lebih lantang lagi. Bahkan dia bisa tembus 40 detik tanpa napas. Nah, berikutnya begitu giliran si Aki Jojon, semua nih hening memperhatikan. Si Aki lalu bersandar di pagar besi dan wah, ternyata selain lengkingannya dahsyat, gerakannya pun luar biasa menghentak-hentak melebihi rocker mancanegara. Nah gitu, dia baru selesai setelah 2 menit lebih, hampir 3 menit. Widih, muda-mudi pun langsung spontan ampun-ampunan. Sembah sujud, wahai suhu, iya deh ya, kami ngaku kalah. Sekarang kami nggak akan latihan vokal lagi di depan rumah Aki, begitu kata semua orang. Setelah itu semua pun bubar, tapi saking penasarannya, Tekniki dan Kang Mansur tadi terus pengen menimba ilmu nih dari si Aki. Mereka ngajak ngobrol. Maaf ya Ki, saya pengen tanya-tanya nih, nama saya Niki. Hah, kamu Niki? Niki Astria ya? Bukan Ki, saya Niki itu, Niki Asbun. Wah, mau tanya apa nih? Itu Ki, kok Aki bisa melengking begitu lama ya, sambil lunjak-lunjak kayak tadi? Boleh dikasih tahu nggak Ki? Gimana itu latihannya, supaya dapat jurus maut kayak gitu? Si Aki nggak mau jawab. Setelah didesek-desek, baru deh dia ngaku. Dulu, waktu muda, saat Aki nyanyi sambil nyender di pagar itu, pagarnya nggak nyerum kayak tadi, gitu katanya. Gubrak. Jadi ya, rupa-rupanya
Aki Jojon bisa melengking vokalnya membahana 3 menit tanpa napas dan sambil kelojotan kayak gitu, bukan karena dia itu jago, tapi karena kesetrum. Walah, John. Ya. Centenarian juga kayak gitu tuh. Banyak yang tembus 100 tahun, itu bukan karena beneran paham dan atau menguasai 1001 jurus sehat, tapi seringnya ya karena kebawa sekeliling aja, dan lain sebagainya, atau dengan kata lain, nggak sengaja. Jadi, kalau diminta nyampein jurus-jurusnya, kiat-kiatnya, biarnya itu dokter sekalipun, itu ditiru sama orang lain, seringnya nggak berhasil, bahkan zonk. Karena itulah, para ahli penuaan zaman kekinian, mereka terus berusaha mengkompilasi berbagai jurus anti penuaan, sehingga harapannya ke depannya akan semakin banyak lagi para penggiat kesehatan yang bisa tembus umur 100 tahun secara sistematis dalam keadaan sehat dan jadi centenarian yang bahagia sejahtera. Makin kesini, ini makin ditemu kenali bahwa jurusnya itu bukan sekedar 9 atau 10 jurus, tapi dia itu meliputi serangkaian jurus sehat yang lumayan banyak yang mesti dipraktekkan semuanya secara konsisten bertahun-tahun. Tidak sekedar menyandar pada ilmu kedokteran, tapi juga multidisiplin. Ada sisi psikologinya, ilmu sosial, ilmu manajemen, agama spiritual, filosofi, olahraga, fisika, kimia, biologi, bahkan matematika statistika itu juga diperlukan. Terus apa lagi tuh? Banyak lah pokoknya. Nah, sesuai janji, buat yang serius mau punya pemahaman ke arah situ, bisa dicek nih buku-buku bestsellers di bidang ini, bidang longevity. Ada 12 nih yang kita sebutkan di sini. Pertama, Ikigai, karya Hector Garcia dan Frances Miralles. Terus, Lifespan, karya David Sinclair. Berikutnya lagi, Younger Next Year, karya Chris Crowley dan Henry Lodge. Berikutnya lagi, Blue Zone, karya Dan Buettner. Nomor 5, Why We Sleep, karya Matthew Walker. Nomor 6, Ending Aging, karya Aubrey de Grey. Nomor 7, How Not to Die, karya Michael Greger. Nomor 8, Telomere Effect, karya pemenang Nobel Elizabeth Blackburn dan Elisa Apple. Nomor 9, The Second 50, karya Deborah Whitman. Nomor 10, The Longevity Diet, karya Om kita, Dr. Walter Longo. Nomor 11, Outlive, karya Peter Attia. Nomor 12, Young Forever, karya Mark Hyman. Top 12 yang kecatat oleh saya itu tuh. Kalau ada buku top yang kelewat, silakan aja diinfokan di kolom komentar. Berikutnya ya, nanti kita bisa elaborasi satu-satu nih ke 12 buku ini, atau bahkan beberapa bisa kita sharing nanti ringkasannya di kanal kita, supaya benang merahnya bisa dipahami oleh para penonton dan subscriber sekalian, insya Allah. Itu deh untuk kali ini. Terima kasih.